Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101-19102 dari Prodi Manajemen kelas C2, akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen SDM saya di bagian yang kedua. Masih memilih materi yang sama, yaitu kompensasi. Namun kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kompensasi. Adalah sistem pemberian kompensasi terhadap karyawan yang didasari atau dipatok berdasarkan suatu hal. Menurut Hasibuan tahun 2011 nomor 124, ada 3 faktor pemberian kompensasi pada umumnya, yaitu yang pertama yaitu sistem waktu. Besarnya kompensasi, gaji, dan upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, dan bulan. Kelebihan dari sistem waktu yaitu sistemnya yang sederhana, administrasi gaji menjadi lebih mudah, besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Namun kekurangannya yaitu yang pertama, karyawan yang terampil dan kurang terampil mendapat gaji yang sama sesuai kontrak kerja. Semangat dan hasil kerja yang kurang karena karyawan hanya perlu bekerja sesuai dengan jam kerja yang harus terpenuhi. Yang kedua, ada sistem hasil atau output. Kompensasi yang dibayarkan selalu berdasar pada banyaknya hasil yang diselesaikan, bukan pada lamanya pengerjaan. Sistem ini tentunya tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap atau sistem waktu, dan jenis pekerjaan yang tidak memiliki standar fisik seperti bagi karyawan administrasi. Kelebihannya yaitu karyawan yang terampil akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula, memberikan motivasi untuk lebih produktif, dapat terpantau dengan jelas mana karyawan yang kompeten dan tidak. Kekurangannya yaitu kualitas produksi hasilnya kurang baik, lebih sulit dalam administrasi karena gaji tidak pasti atau berubah-ubah. Biasanya terjadi persaingan yang tidak sehat antar karyawan dikarenakan target dari hasil tersebut. Produksi akan overload jika jika pemasaran dan penjualan produk tidak baik. Yang ketiga, ada sistem borongan, merupakan suatu cara memberikan gaji dengan menetapkan besarnya jasa berdasarkan volume dan lama pengerjaannya. Penetapan sistem ini cukup rumit sehingga karyawan bisa mendapat kompensasi besar atau kecil tergantung pada kecermatan kalkulasi mereka atas kesepakatan karyawan dan pemberi kerja. Kelebihannya yaitu produktivitas karyawan tinggi untuk mencapai target, lebih besar, lebih cepat, lebih besar pula gajinya. Adanya target hasil atau output dan waktu secara bersamaan akan memberikan dorongan yang sangat tinggi agar bisa mencapai target dengan baik. Kekurangannya akan banyak memakan biaya karena jika ingin output yang besar serta lama pengerjaan yang singkat, pemberi kerja harus siap membayar mahal. Target yang terlalu tinggi atau singkat akan meningkatkan resiko mutu kerja yang kurang baik. Selanjutnya ada konsep 3P. Penentuan kompensasi bisa juga menggunakan konsep 3P, yaitu sistem yang dirancang untuk membayar gaji sesuai dengan prestasi dan kinerja karyawan dalam rangka menciptakan keadilan dan dorongan dalam perusahaan untuk membantu setiap karyawan memaksimalkan kemampuannya dalam bekerja dan berkontribusi terhadap pengembangan perusahaan. Di dalam konsep 3P ini, ada yang pertama yaitu pay for position, bayar untuk posisi. Adalah struktur pembayaran yang lebih tradisional di mana setiap posisi diberi kisaran gaji berdasarkan tugas pekerjaan dan pembayaran didasarkan pada pendidikan dan senioritas. Konsep ini membayar karyawan untuk pekerjaan yang ditugaskan terlepas dari keterampilan yang mereka miliki. Diatur berdasarkan kualifikasi, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Di konsep ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu yang pertama vertikal. Gaji seseorang karyawan akan semakin besar ketika jabatannya semakin tinggi. Yang kedua yaitu horizontal. Dengan jabatan yang sama, posisi tertentu akan mendapatkan gaji yang lebih besar karena job value suatu divisi yang lebih tinggi daripada divisi lainnya. Misalnya gaji manajer pemasaran lebih besar daripada gaji manajer keuangan. Konsep yang kedua yaitu pay for person. Orang dibayar berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Struktur kompensasi berdasarkan semua keterampilan yang telah disertifikasi, terlepas dari apakah pekerjaan yang mereka lakukan membutuhkan semua atau hanya beberapa kemampuan khusus saja. Di konsep ini, kenaikan gaji biasanya dikaitkan dengan 3 jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan horizontal, melibatkan perluasan keterampilan dalam hal berbagai tugas. Yang kedua ada keterampilan vertikal, melibatkan keterampilan memperoleh tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir ada keterampilan mendalam, melibatkan keterampilan tingkat tinggi di bidang-bidang khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang sama.
Di konsep ini juga, kompensasi berbasis keterampilan mendorong dan menghargai berbagai keterampilan sehingga karyawan menjadi lebih terampil, fleksibel, dan berharga. Mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman seseorang dalam menetapkan tingkat pembayaran yang adil dan kompetitif. Konsep yang terakhir yaitu pay for performance. Pembayaran berbasis kinerja adalah sistem penghargaan keuangan untuk karyawan di mana sebagian atau semua kompensasi mereka terkait dengan bagaimana kinerja mereka dinilai terhadap kriteria yang ditetapkan. Kriteria untuk skema pembayaran terkait kinerja dapat didasarkan pada kinerja individu, kelompok, atau campuran. Yang terakhir yaitu pay for performance. Kriteria berdasarkan individu membutuhkan penetapan tujuan individu, sistem penilaian kinerja yang sesuai, pelatihan individu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Individu harus memiliki kendali besar atas kinerjanya sendiri. Yang kedua, kinerja berdasarkan kelompok dilakukan saat kinerja individu sulit diukur atau saat ada kebutuhan untuk budaya perusahaan dalam mempromosikan nilai-nilai dan kerjasama tim. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.